Masa ke yang penting mau betul. Gara-gara Baik, terima kasih. Terima kasih mama-mama semua. Selamat sore kami ucapkan kepada Ibu Bintang Puspayoga. Ibu Menteri sudah sampai di Wulung Lolong, jauh sekali dari Jakarta, TTU, dan menyempatkan untuk datang ke Kabupaten Flores Timur, terkhususnya ke Desa Wulung Lolong, dan merupakan kebanggaan yang luar biasa sekali buat kami di Ibu Anyam untuk dari mama-mama semua bisa kehadiran oleh Ibu Menteri di hari ini dan di rumah Anyam kami. Sebagai gambaran, Ibu di sini hadir, ibu-ibu penganyam kami lebih dari 25 desa. Walaupun kita terpusat di Desa Wulung Lolong, kami kehadiran ibu-ibu koordinator dari berbagai desa di kecamatan-kecamatan di Pulau Solor ini sendiri. Dan di rumah ini sendiri juga kami memiliki yang namanya weaving assistant, bahasa Inggris. Ada weaving assistant, yaitu ibu-ibu perajin yang menjadi penganyam tetap di rumah Anyam, dan kami juga memiliki penganyam yang ada di rumah. Jadi memang Du Anyam sendiri tahun ini adalah tahun ke-9 kami, dan kami berusaha untuk membangun perusahaan ini terpusat pada aktivitas dan perempuan menjadi penerima manfaat terutama. Produksi kami usahakan untuk bisa mengakomodir berbagai peran yang dimiliki oleh perempuan sebagai istri, terkadang sebagai kepala keluarga juga, dan juga berbagai kegiatan yang harus dijalani oleh perempuan di desa, adat, gereja, di agama masing-masing, namun tetap bisa mendapatkan pendapatan lebih melalui menganyam. Ada di antara ibu-ibu ini yang merupakan misalnya kader, jadi ketika mengantar salah satu pasiennya, dia menganyam di dalam perjalanan atau sambil menunggu. Jadi pilihan menganyam ini sangat mengakomodir kriteria dan juga perilaku dari keseharian perempuan sendiri di desa. Dan hari ini kami ingin sekali ibu bisa berdialog langsung dengan ibu-ibu, dan ibu-ibu silahkan bisa bertanya, bisa bercerita juga apa saja yang dirasakan sehari-hari sebagai seorang perempuan di desa, dan apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga. Dan mungkin kalau ada harapan yang ingin disampaikan, Ibu Bintang, itu alasan Ibu hadir hari ini karena ingin mendengar secara langsung dari mama-mama mereka. Ya, tanpa berpanjang, saya silakan Ibu. Terima kasih Hana. Mama-mama yang saya banggakan, hari ini saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan mama-mama sosok perempuan tangguh, hebat, dan luar biasa. Sebenarnya kalau tidak dibatasi oleh waktu,
saya ingin ngobrol panjang dengan mama-mama semuanya. Sebenarnya secara garis besar, saya banyak sudah diskusi dengan Hana, bagaimana sih kondisi mama-mama yang ada di Solo. Nah, tadi disampaikan bagaimana duanya mendampingi 25 desa mama-mama yang ada di Solo Timur ini. Nah, nanti mungkin bisa dari mama-mama menceritakan dari 25 desa ini, lalu yang datang ke rumah ini apakah koordinatornya saja ataukah menganyamnya itu adalah di rumah masing-masing, ada koordinatornya masing-masing. Kemudian dari hampir kalau secara umum mama-mama di sini menganyamnya sudah berapa lama ya di bawah 2 anyam? Sudah berapa lama ikut 2 anyam? Berapa tahun? Oh, ini 6 tahun. Ini perjalanan yang sangat panjang ya. Mungkin banyak cerita di balik 6 tahun mama ikut 2 anyam menganyam karya-karya. Kemudian apakah dalam proses pelatihannya ada kendala? Kemudian adakah harapannya? Karena kemarin mungkin saya buka juga supaya mama-mama terbuka ya untuk bisa menyampaikan hambatan, demikian juga apa yang menjadi tantangannya, kemudian apa yang menjadi harapannya. Nah, kemarin saya sudah cerita sama Mbak Hana. Nah, di TPU kemarin saya ke sana itu adalah didampingi penyintas pekerja migran. Dulu mereka harus ke luar negeri, ada ke Malaysia, kemudian ada ke tempat-tempat lainnya, bahkan kalau tidak ke Malaysia ada juga keluar daerah seperti Kalimantan dan sebagainya. Nah, sekarang ada mungkin sama dengan 2 anyam. Di sana ada salah satu yayasan yang mendampingi mama-mama yang dulu adalah penyintas pekerja migran yang dulunya kerja ke luar negeri, sehingga diberikan untuk pelatihan tenun. Apakah kondisi menenun dengan menganyam ini ada bedanya, sehingga mereka dengan menenun hanya mendapatkan penghasilan per hari 12.000, mereka harus menghidupi makan keluarganya, menghidupi anak-anak sekolahnya, masih butuh tambahan yang lain. Misalnya dengan harapannya bisa bantuan beternak, kalau di sini ada luas mungkin beternak babi gitu, ada mereka inginkan seperti itu sehingga ada pekerja sambilan yang mereka dapatkan. Nah, hari ini saya ingin banyak mendapatkan dari mama-mama. Kalau kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mungkin kami tidak bisa mengeksekutor langsung, tapi kami bisa memfasilitasi, apakah dengan teman-teman kementerian lembaga, apakah dengan teman-teman BUMN, ataukah dengan teman-teman dunia usaha. Karena semangat yang mama miliki yang sudah didampingi oleh 2 anyam, demikian juga tidak terlepas pendampingan dari pemerintah daerah, yaitu oleh Pak Camat Solor, kemudian oleh Bapak Bupati Flores Timur. Nah, ini kita akan sinergi kolaborasi siapa yang berbuat apa untuk mendampingi mama-mama yang ada di Solo Timur ini. Secara gambaran umum itu mungkin dari saya persilahkan mama-mama. Saya ingin mendengarkan cerita bahagia mama, tidak harus cerita bahagia. Kalau ada cerita sedih pun bisa disampaikan untuk kita cari solusi supaya tidak sedih lagi. Kami persilahkan. Silahkan Ibu Mary. Butuh mic Ibu atau ngomong saja? Suara keras dulu ya. Yang pertama, terima kasih ini mau datang di desa kami. Saya kurang lebih sudah 6 tahun bergabung menganyam. Kalau pengalaman saya menganyam dulu masih sederhana, modelnya juga masih sederhana dan banyak untuk kebutuhan rumah tangga. Kalau jual pun ya hanya sedikit, karena jualnya harus ke pasar. Nah, setelah kami diberi pelatihan, sehingga dia punya kualitas token dengan berbagai bentuk yang nilai jualnya itu lebih tinggi, sehingga bisa membantu kami untuk meningkatkan ekonomi kami, dan di Anyam itu sudah ada pasar sehingga kami tidak perlu harus pikir ada uang transport, sudah ada pasar sehingga mempercepat untuk kami mendapatkan uang tunai. Dari uang yang kami miliki kami bisa membantu kesehatan, menabung, kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak-anak. Jadi pertanyaan saya, Pertama,
bagaimana perasaan ibu saat ada di Bolong. Kedua, dengan melihat keadaan kami seperti ini, kira-kira program ibu seperti apa untuk mendampingi perempuan-perempuan khususnya di NTT agar mereka bisa menggunakan potensi-potensi perempuan yang ada di desa untuk mendapatkan penghasilan sehingga kami tidak perlu mencari pekerjaan lain di daerah lain. Terima kasih. Ibu Mili. Ada lagi Ibu mungkin ada yang mau tanya, ada yang mau cerita pengalaman, ada yang pernah ke Kalimantan? Silahkan Ibu. Terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Nah, kelihatan. Jadi baik, saya koordinator dari Desa Lograran. Pertama, saya mengucapkan limpah terima kasih banyak kepada Ibu Menteri yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang berkunjung di Desa Hulu Bolong. Mungkin hanya karena daun lontar yang zaman dahulu orang tidak merasa penting bagi kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengunjungi kami. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada Ibu Hana, pendiri PT Doanya. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada ibu-ibu yang ada di Bolong yang sudah jalan berusaha jual anyaman ini ke tempat-tempat lain. Akhirnya dilirik oleh Ibu Hana dengan Ibu Ayu sehingga bisa dijadikan Desa Bolong ini bisa mengumpulkan kami yang ada di Solo. Terima kasih Desa Bolong. Yang ketiga, terima kasih kepada Ibu Hana dan Ibu Ayu yang sudah berusaha memanfaatkan ibu-ibu yang ada di Solo Timur dengan pucuk lontar yang ada. Terdahulunya anyaman ini mungkin hanya dipakai hanya kebutuhan keluarga saja untuk penyimpanan hasil kebun, untuk peningkatan ekonomi dalam hal ini dijual jadi uang. Kami baru dapat manfaat ketika doanya masuk di Solor Timur, Solor Selatan dan Solor Barat. Terima kasih kepada PT Doanya yang sudah berjuang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi kami ibu-ibu yang ada di Solor ini. Suka dukanya untuk dapat bergabung di Doanya. Terus terang Ibu, awal masuk memang agak setengah mati karena dulu kami menganyam hanya sebatas mau kami tanpa ada ukuran, tanpa ada motif. Tapi setelah Ibu dilatih oleh Doanya, kami suwir juga harus dilatih, ukuran suwiran juga harus sesuai dengan kualitas yang sudah diterapkan oleh Doanya. Dan itu awalnya kami merasa setengah mati, tapi dalam perjalanan kami merasa sangat luar biasa karena bisa meningkatkan keterampilan seorang ibu dari menganyam yang bisa jadi luar biasa karena berkat Doanya anyaman ibu-ibu bisa dipamerkan ke mancanegara. Terima kasih. Untuk kami yang berikut, pengalaman kami ibu-ibu terdahulu, kami juga bisa bekerja membantu suami di kebun, tapi dengan menganyam kami bisa mendapat keuangan dari hasil menganyam, bisa membantu untuk kehidupan keluarga, dan Doanya juga bisa membantu kami lewat beasiswa untuk anak-anak kami dengan kesehatan Ibu. Terima kasih. Sehingga mungkin ke depan seperti hari ini yang Ibu lihat, mungkin selain menganyam, mungkin kami juga ada minta bantuan sedikit yang bisa menambah sehingga ibu-ibu di desa tidak seperti zaman dulu lagi untuk hanya duduk ngobrol, tapi ada keterampilan, mungkin ada usaha-usaha yang bisa membantu kami di ke depan hari. Terima kasih. Untuk sementara saya sampai di sini saya kembalikan. Baik. Terima kasih. Mungkin ada yang mau cerita